Hai, ketemu lagi di podcast Aku Mendengarmu. Oke, hari ini kita dapat kiriman sumber yang menarik banget nih. Misteri penjelajah waktu, realitas, sains, dan fiksi. Wah, soal time traveler ini emang nggak ada matinya ya dibahas. Betul, selalu bikin penasaran kan? Iya banget. Nah, Anda minta kita buat mengupas intisari dari sumber ini ya. Oke deh, mari kita selami bareng-bareng. Apa aja sih temuan kunci sama hal yang paling, mengejutkan dari bacaan ini? Siap. Nah, buku ini kan mulainya dari gambaran umum fenomenanya dulu ya. Kayak ada orang ngaku dari masa depan atau masa lalu gitu. Iya, klaim personal gitu. Terus ada juga temuan aneh, misalnya foto atau video yang janggal, atau cerita-cerita di internet, forum, bahkan TikTok ya sekarang. Nah, iya. Sumber ini tuh menekankan gimana klaim itu muncul dalam macam-macam bentuk. Ada yang ya kayak cerita panjang di forum, ada yang cuma foto burem, sampai video pendek di TikTok itu. Jadi spektrumnya luas banget. Buku ini coba memetakan itu semua. Oke, terus masuk ke sisi ilmiahnya nih. Sumber ini kan nyebut teori relativitas Einstein yang ya sering banget lah disebut kalau ngomongin waktu. Tapi penekanannya di sini, kalau saya nggak salah tangkep nih ya, time dilation atau waktu melar itu emang beneran ada dan bisa diukur kayak di satelit GPS gitu kan ya. Tapi itu cuma buat lompat ke masa depan, gitu kan? Tepat sekali. Jadi buku ini ngejelasin time dilation itu ya, konsekuensi dari kecepatan tinggi atau gravitasi kuat. Itu fisika banget, fakta. Tapi ya itu, cuma buat perjalanan satu arah ke depan. Satu arah aja ya? Iya. Nah, buat perjalanan bolak-balik, sumber ini juga bahas ide soal wormholes atau lubang cacing. Tapi ditekankan lagi nih, ini masih hipotesis banget. Oh, masih teori aja ya? Masih teori. Buku itu ngulasnya ya sebagai kemungkinan teoretis aja yang butuh kondisi gila-gilaan kayak energi negatif atau materi eksotis yang ya belum pernah kita temuin juga. Oke. Jadi secara fisika yang kita pahami sekarang, bolak-balik waktu itu, wah masih tanda tanya gede banget ya. Iya. Terus sumber ini lanjut ke penjelasan lain nih, di luar fisika. Ada sisi psikologi sama sosialnya juga dibahas lumayan dalam. Iya, betul. Buku ini ngulas misalnya fenomena efek Mandela. Itu loh, ingatan rame-rame yang keliru tapi dianggap bukti ada perubahan lini masa. Iya, pernah denger itu. Atau kemungkinan lainnya, beberapa klaim itu datang dari orang yang mungkin mengalami delusi. Sumber ini juga nggak nutup mata soal kemungkinan hoax. Sengaja dibikin buat sensasi atau biar viral aja, gampang banget kan sekarang. Bener juga. Sama pengaruh budaya populer juga disorot. Film kayak Back to the Future, Interstellar, atau serial Dark itu kan bikin ide perjalanan waktu jadi kayak mungkin dan keren gitu loh. Iya sih, jadi kebayang terus ya. Nah, ngomongin kasus nih, sumber ini ngasih contoh spesifik nggak sih yang sering disebut-sebut sebagai bukti? Ada beberapa yang terkenal banget. Misalnya John Titor. Ingat kan awal tahun 2000-an itu? Oh iya, John Titor. Yang katanya dari 2036 itu ya. Apa yang unik dari pembahasan Titor di buku ini? Nah, buku ini nganalisisnya nggak cuma soal prediksinya yang banyak meleset, tapi juga detail teknis yang dia kasih soal misinya ngambil komputer IBM 5100 itu loh. Sumber ini nunjukin gimana detail spesifik kayak gitu tuh yang bikin ceritanya jadi nempel banget dan kerasa meyakinkan buat sebagian orang waktu itu. Walaupun ya belakangan ketahuan banyak yang nggak konsisten. Terus ada juga yang foto itu kan, yang time traveling hipster dari tahun 1941. Itu dibahas juga? Iya, dibahas juga. Dan analisis di buku ini lumayan oke sih. Nggak cuma bilang, oh bajunya mungkin ada, tapi beneran cuma dilacak gitu. Jenis kacamata sama sweater yang dipakai orang itu ke katalog atau iklan zaman segitu. Oh, detail juga ya? Iya. Kesimpulannya, ya meskipun penampilannya nyentrik, nggak ada satupun elemen yang bener-bener mustahil ada di tahun 1941. Buku ini juga nyinggung klaim-klaim di TikTok. Tapi ngelihatnya lebih kayak evolusi fenomena ini aja kerana hiburan murni, konten kreatif lah. Oke deh. Jadi kasus-kasus tadi pun ya belum bisa jadi bukti kuat juga ya. Balik lagi ke sains nih. Kesimpulan akhirnya gimana? Terutama soal perjalanan ke masa lalu yang katanya problematis banget itu. Sumber ini negasin lagi. Perjalanan ke masa depan lewat time dilation itu secara teori sih kuat ya, berdasarkan relativitas. Udah cukup solid. Tapi ke masa lalu, nah ini dia. Kenapa tuh? Buku ini ngulasnya sebagai tantangan fundamental. Bukan cuma soal butuh energi yang luar biasa besar buat mekanisme hipotesis kayak wormhole tadi, tapi juga bentrok sama prinsip sebab akibat.
Kausalitas. Maksudnya? Kayak paradoks kakek itu loh. Kalau kita balik ke masa lalu, terus misalnya nih, nggak sengaja bikin kakek nenek kita nggak ketemu, terus kita gimana dong? Nggak lahir dong? Nah, paradoks kayak gini diangkat bukan cuma teka-teki iseng, tapi nunjukin ada hambatan logika fisika yang mendasar banget. Waduh, iya juga ya. Rumit banget kalau dipikirin. Nah, kalau secara ilmiah serumit itu dan penuh paradoks, kenapa ya ini menurut analisis di sumber ini, gagasan soal penjelajah waktu ini tetap aja punya daya tarik yang kuat banget buat banyak orang? Nah, ini nyentuh sesuatu yang dalam sih di diri manusia. Buku ini ngaitinnya sama, harapan dan escapism. Keinginan buat kabur dari kenyataan mungkin ya. Maksudnya gimana tuh? Iya, ide buat bisa benerin masa lalu atau ngintik masa depan, itu kan menggoda banget ya. Apalagi di zaman yang kayaknya penuh ketidakpastian gini. Orang jadi nyari jawaban atau kepastian. Bener juga sih. Ditambah lagi kata sumber ini, di era digital sekarang, batas antara fakta sama fiksi itu makin kabur aja gitu. Jadi cerita-cerita kayak gini lebih gampang dapat tempat, dapat perhatian. Mungkin nggak sepenuhnya dipercaya, tapi resonansi emosionalnya dapat lebih ke situ sih. Oke, jadi kalau kita coba rangkum dari sumber yang Anda bagi, ya, fenomena penjelajah waktu ini sebenarnya lebih banyak cerita soal diri kita sendiri ya, soal rasa penasaran kita sama waktu, takdir, kemungkinan, gitu ya, bukan soal bukti fisik perjalanan waktunya. Analisis yang bagus banget. Iya, persis gitu. Cerita-cerita ini, kayak yang dijabarin di buku ini, jadi kayak cermin lah buat kita merenungkan posisi kita di aliran waktu ini. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan penutup nih, yang terinspirasi dari obrolan kita. Buat Anda renungkan juga. Seandainya perjalanan waktu itu mungkin, Anda paling pengen pergi ke masa mana? Dan apa satu hal aja yang pengen banget Anda saksikan atau lakukan di sana? Wah, pertanyaan menarik tuh buat dipikirin. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Aku Mendengarmu.